Jadi kayak, sistem pencernaan kita ya, yang itu kan banyak bagian, ada mulut, ada tenggorokan ya, jadi makanan masuk di mulut, terus di tenggorokan, terus nanti masuk di lambung, itu kan bagian yang berbeda-beda. Ada lambung, sudah lambung masuk di usus ya, masuk di usus, habis itu kalau mungkin ini akan ke hati, akan ke ginjal, habis itu, ke bagian, eee di feses ki ceritanya, keluar ki ya, keluar ki dengan kita, buang air besar atau buang air kecil, itu namanya sistem pencernaan. Ada yang masuk berupa makanan, terus diproses di dalam mulai dari mulut sampai dengan di dubur, habis itu dia akan keluar menjadi, feses, seperti itu. Itu, secara secara yang kalian ngerti. Nah, seperti itu juga dalam sistem elektronika. Nah, hal yang perlu kalian ketahui itu adalah bagaimana mereka terhubung, ya, atau teori rangkaiannya. Jadi, komponen elektronika itu, 2 caranya bisa dihubungkan. Yang pertama dengan seri, yang kedua dengan paralel. Tidak ada lagi hubungan-hubungan yang lain, ya, seperti itu. Nah, kalau kalau manusia sih banyak hubungannya. Kita, punya saudara, ya, itu akan berbeda hubungan saudara dengan orang lain, gitu. Kalau saudara sekandung, saudara seibu, sebapak, itu kan bukan muhrim. Kalau sebagai saya seorang perempuan tidak masalah. Kalau saya misalnya, pergi sama kakakku yang laki-laki atau pergi sama adikku yang, laki-laki, tidak masalah. Tapi akan berbeda jikalau saya pergi dengan laki-laki yang bukan saudara saya, itu kan akan berbeda. Jadi teori rangkaian itu seperti itu. Pada saat dia dihubungkan seri, hukum-hukum apa yang akan terjadi, hukum-hukum apa yang kita bisa lakukan. Pada saat dia di paralel itu akan seperti apa. Kayak kalian manusia, hubungan dengan dosen seperti apa, ya ndak boleh kayak teman, ya ndak boleh "Assalamualaikum Bro," ya, "Saya ini," nggak, ya nggak gitu, gitu ya. Sama teman seperti apa, sama teman jangan juga terlalu ini, "Mohon maaf teman-teman, saya sekarang lagi," ndak juga ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu tentang teori rangkaian ini. Kenapa sih kita belajar teori rangkaian? Karena menurut saya dengan kalian ngerti ini, kalian akan tahu sifat-sifat yang akan ada di situ, seperti kita manusia, ya. Pada saat kita ketemu dengan ini, kita harus bersikap apa, pada saat seperti ini kita bersikap apa. Perempuan dengan perempuan kan tidak akan sama dengan laki-laki dan laki-laki, seperti itu. Nah, ini mungkin sudah dipelajari di fisika ya atau di, SMA kelas 3 ini cuman pengayaan. Nah, satu, rangkaian seri. Rangkaian seri itu apabila beberapa komponen dihubungkan ujungnya secara berturut-turut ya, jadi berturut-turut dihubungkan. Ya, jadi kayak kayak gini nih, ini berturut-turut ya. Oke, sabar saya minta dulu, ini. Yang saya maksud berturut-turut itu di sini nih, ya, R1 selesai ya. Nih, R1 selesai, ini misalnya R1, setelah R1 ujungnya itu ya, pangkalnya pangkalnya si R1 itu ketemu dengan ujung R2, jadi berturut-turut, R1 dulu selesai, baru R2, baru R3, itu yang namanya seri, oke? Nah, seri itu begitu, jadi seri itu, eee, tidak mungkin kebersamaan. Jadi kalau nonton film, atau nonton pertandingan seri keberapa Mi ini? Nah, itu serinya, artinya lewat nih serinya yang satu, habis itu seri yang lain lagi, makanya begitu. Ya, jadi seri itu selesai dulu R1, baru di ini, dilanjut ke R2, terus dilanjut R3. Jadi ujung ya, apabila beberapa komponen dihubungkan secara berturut-turut ya, jadi R1, setelah R1 ketemu R2, baru R2 setelah R3, bagaimana caranya dihubungkan? Nah, ujung ya, ujung akhir atau pangkal. Pangkal dari R1 akan ketemu dengan ujung awal dari R2, sebaliknya, ya. Ini ini akan ketemu dengan ujung awal dari atau, eee, ujung dari pangkal dari R2 akan ketemu dengan ujung R3. Ya kayak gitu, R1, R2, R3. Oke? Mengerti di seri? Seri seperti itu ya. Jadi seri itu, eee, bersamaan semua ya. Jadi akan ada beberapa hal yang kalian akan tahu begitu ya. Jadi begitu. Mmm. 1, R2, R3. Terus, kalau paralel ya ini satunya. Nah, paralel itu apabila beberapa komponen dihubungkan dengan menyambungkan kaki-kaki antar komponen. Nah, kalau ini
kalau ini semua kakinya ketemu, ya, semua kakinya ketemu. Jadi kakinya R1 ujung ya, ujung R1 akan ketemu dengan R2, akan ketemu dengan R3. Pangkal itu pangkal R1, R2, R3 akan ketemu. Jadi mereka, akan ketemu ke semua ujungnya. Kalau ini kan tidak, ya. Ini cuman ujung, ini cuman pangkal R1 dengan ujung R2. Ini juga tidak ketemu. Nah, sedangkan, si ujungnya R1 itu akan ketemu dengan, sumber sumber, daya kita ya, atau bisa baterai, atau bisa PLN, jadi gitu. Membedakan secara secara bentuk seperti itu ya, jadi akan berubah. Nah, hari ini kita cuma belajar dulu tentang, ini, rangkaian paralel dengan rangkaian, seri. Ya, jadi ini. Jadi kalau ini, seperti ini. Nah, kalau ini dia ujung-ujungnya, yaitu kaki komponen pertama disambung dengan kaki komponen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ada pertanyaan di sini? Kalau enggak ada, saya lanjut. Oke, aku lanjut ya. Jadi seperti itu. Oh, tunggu. Kayaknya ini. Sabar, sabar ya. Sepertinya ada satu slide yang harusnya kalian pelajari dulu. Enggak, bukan di sini. Kayaknya sih enggak pas masuk itu ya. Wow, wow, wow. Oh iya, sepertinya. Itu nanti. Saya butuh yang tiga. Coba ya. Bukan ini. Coba lihat. Hmm. Oh, ini saya tidak jelaskan kayaknya di sini. Saya sudah jelaskan di pandemi. Bermi, tidak apa-apa, nanti saya jelaskan langsung saja. Nah, gini anak-anak, sebelum saya masuk ke sini, tadi itu ini. Ini. Oke ya. Nah, stop share dulu. Nah, ini. Nah, ini ya teori rangkaian. Nah, sekarang begini. Ini masuk nih sebenarnya di ini, jangan-jangan ini saja deh. Ya, rangkaian seri ya. Saya masuk ke rangkaian seri. Ya, kan begini dia. Cek. Oke guys, nah, ini kan rangkaian seri nih ya. Ini rangkaian seri nih. Nah sekarang, nah sekarang, ini dia muncul lagi. Ini kan gini ya. Nah, ini harus bisa diubah menjadi satu rangkaian total begitu. Jadi dia harusnya seperti ini Ki. Nggak boleh Ki. Nah, ini. Nah, jadinya harus begini dia. Harus Ki dibawa menjadi sebuah rangkaian seperti total. Jadi ini rangkaian total. Kalau kalian, ini kan R1 ya. Terus ini R2.
Oke. Terus ini R3 ya. Kalian dengar-dengar itu kok bunyi-bunyi? Telegram kok bunyi-bunyi? Anak-anak Ya, dengar Bu. didengar itu ya? Itu tidak Telegram kok bunyi-bunyi, kalian dengar? Iya Bu, Tidak, dengar Bu. Bu. Ya, Dengar. Bu. Jadi, Kalau ya, saya dulu ya, saya unmute dulu ya. Mengganggu, bukan mengganggu banget sih, tapi mengganggu. Ih, rapat Mak Jeng. Gara-gara saya nih. Tunggu ya, saya unmute dulu. Supaya tidak terlalu mengganggu. Cici, Oke, nah sudah. Jadi begini anak-anak ini ya, jadi harus disederhanakan. R1, R2, R3 itu harus disederhanakan karena nanti ada namanya tahanan pengganti ya. Jadi ini ada R1, R2, R3, biasa R total ya. Jadi nilai tahanan yang akan mewakili ya. Nah, rangkaian seri itu dia punya apa? Apa sih namanya? Dia punya ciri-ciri ya, dia punya ciri-ciri itu, dia punya sifat atau karakteristik. Karakteristiknya tuh si tahanan seri itu khusus untuk hambatannya, khusus untuk nilai hambatannya itu, nilai hambatan total itu sama dengan nilai hambatan ditambah saja langsung ya. Jadi kalau saya tanya berapa R totalnya ya, R totalnya itu gimana kianunya saya biasa. Oke, jadi R total, jadi tahanan ya, tahanannya itu sama dengan, kalau saya lihat rangkaian ini kan ada 3 resistor ya, ada R1 ya, ditambah R2, ditambah R3, jadi seperti itu. Ya, jadi R1, R2 sama R3 kalau rangkaian seri. Jadi kita cerita tahanan dulu. Hari ini saya mau cerita tahanan, mungkin kalau ada waktu kita nanti akan cerita arus dengan tegangannya menurut hukum Ohm ya. Jadi kalian bisa, jadi kalau kayak begini langsung saya tambah R1, R2, R3. Jadi kalau R1-nya saya anggap dia misalnya R1-nya, sorry ya, ini tidak sempat. Nah, jadi misalnya saya taruh R1-nya sama dengan 5 ya. 5 ohm ya. 5 ohm. R2-nya sama dengan 3 ohm. 3 ohm. R3-nya sama dengan 7 ohm. Nah, kalau dia R total langsung saja ditambah ya. Sama rumusnya di atas, R1 R2 tambah R3 jadi 5 ditambah 3 ditambah 7. Jadi totalnya sama dengan 15 ohm. Jadi seperti itu. Jadi ini 1, 2, 3. Itu untuk rangkaian seri. Nah, sekarang kalau saya masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Kalian bisa lihat gitu apa yang saya ketik-ketik? Bisa, Bu, bisa. Bisa Bu, bisa. Iya, Bu, bisa. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Nah, begini terjadi. Kenapa saya kecil. Nah, ini kalau dia apa namanya? Kalau dia anak-anak paralel. Nah, kalau paralel dia lain sendiri Ki. R totalnya itu adalah begini dia. Ya. Jadi R total itu saya biasanya pakai rumus begini sih, kalau kita biasanya pakai begini. Dulu waktu SMP seper R total pakai equation enak di. Mana equationnya? Yang ada pernya. Saya enggak tahu kak bela rumus.
supaya kalian ngerti gitu. No, like that ini aja. Ini. Kan sebenarnya begini, 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ya, ditambah 1/R3 ya. Toh. Nah, nanti R total sama dengan itu. Ya, jadi misalnya kalau tadi ya 5 tadi 537 di 537. Jadi tadi R1-nya 5, R2 jadi tadi ini. Kita ambil ini saja nilainya supaya sama-sama. Nah, kalau ini juga mau dibawa bentuknya kayak tadi, jadi ini dianggap saja nanti satu jadi disederhanakan R1, R2 sama R3 itu harus disederhanakan. Jadi bagaimana perhitungannya Bu? 1 R total ya sama dengan 1/5 oke, ditambah 1/3 ditambah 1/7. Nah, ini kalau mau gampang langsung cari apa sih? Langsung cari penyebutnya yang sama ya. 57 dengan 3 penyebut apa begitu? Kalim semua. Kalau saya enggak mau karena 35 enggak sampai juga. 70 enggak sampai juga. Jadi 5 kali 3 kali 7. Penyebut berapa itu? 5 kali 3 kali 7. 15 kali 7 105. Jadi kita pakai penyebut 105. 105 artinya 21 ya, 21. Jadi 21. Tolong saya dibantu hitungnya. Maksudnya siapa tahu saya salah gitu. 21/105 kalau ini 35. 35/105 ditambah kalau 105 3 15 ya, 15. Oh, oke, cocok nih. Cocok nih. Ini kan 3 kali 7. 3 kali 7 21/105. Ini kan 5 kali 7 35. Terus yang terakhir itu 5 kali 3. Oke, jadi 105. Nanti ditambah. Ya, nanti ditambah 21 tambah 35 tambah 15. 35 tambah 15 50. 50 tambah 71. 71/105. Oke, jam berapa nih anak-anak? Saya harus dual rapat ini ya, satu dengan kalian. Gara-gara saya terlambat bangun. Oke, jadi 71/105. Nah, dibalik. Ini kan tadi 1/R total. Oke, guys, ini kan 1/R total. Nah, harus dibalik begitu. Jadi R totalnya sama dengan 105/71 ya. If you want to lebih akurat ya pakai kalkulator, tapi bisa aja. Oke. Nah, ada pertanyaan di sini? Om ya. Itu om. Nah, sekarang oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian ngerti, ya. Saya anggap kalian ngerti. Sekarang saya mau kasih tugas, ya. Tugasnya menghitung-hitung. Saya stop share dulu. Dulu sekali juga, tunggu ya. Saya masuk dulu di Zoom ini. Join.
Berapa sih join? 2 menit guys. 625 883 59 54 623. Kenapa kalian enggak kasih linknya? 623 625 833 59 4 625 833 5954 5954 terus cepetnya nih kalau dapatnya 0103021 0103 021. Nah gitu dong. Join ada video. Oke, nah sekarang anak-anak kalian Bu izin gabung diulang yang kemarin. Persiapan dokumen, beberapa dokumen sesuai dengan lampiran surat. Dokumen-dokumen tersebut tidak lain adalah hasil dari identifikasi yang sudah kami lakukan. Oke, nah sekarang dari pertanyaannya, saya anggap kalian mengerti. Jadi kita sekarang menghitung dulu rangkaian penggantinya, ya. Jadi ini. Aduh. Ya. Jadi ini Ji sebenarnya yang penting adalah yang ini, ya. Nih. Jadi kalau seri langsung saja ditambah-tambah R1, R2, R3 sebanyak apapun resistornya. Kalau dia terhubung seri itu maka ini yang resek kalau di dalamnya ada seri dengan di dalamnya ada paralel. Ya, di dalamnya ada seri atau kalau ini kan jelas ya. Jadi ini 150/71 ohm. Kalau kalian mau ini kan silahkan. Atau bisa pakai rumus kayak gini sih kalau di sini ya. Bisa kayak rumusnya, coba beda sama enggak ya? Ini R1 dikali R2 ya. 1 dikali R2 dikali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh per tambah R1 ditambah R2 ditambah R3. Coba beda. Sama enggak ya? Enggak sama tuh dia hasilnya tadi. Makanya aku bilang tadi coba 3 kali 7. Bisa enggak ya? Bisa kayak nih, coba beda. Kan ini 105. Cocok mesti di atasnya 105, di bawahnya juga ini yang salah. 7 tambah 3. Enggak bisa kayaknya kalau 3, 2 aja baru bisa. Seperti ini. Sepertinya sih bisa gitu. Ya, ini saja kalau 3, kalau 2 sih gampang. Kalau misalnya kalau dia cuma 2, itu nanti saya belum terlalu explore sih rumusnya, enak itu explore-nya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau begini anak-anak? Kalau saya punya rangkaian kayak gini ya. Tunggu nah. Itu susahnya kalau mata kuliah begini. Tunggu. Nah, itu susahnya kalau mata kuliah begini baru tidak ini anunya.
No. Mana kianunya? Nggak bisa kininya, Dik. Nggak ada kininya. Apa sih? Anu. Matikan kita tak kita Bu ini. Ini nih. Kalau kayak gini anak-anak, saya punya rangkaian itu yang kayak gini. Ya, ini sumber. Oke. Di sini kayak gini ada resistor 1, sini ada resistor 1, terus di sini ada resistor 1. Oke. Terus di sini ada gini. Oke, saya tanya, rangkaian apa yang terjadi di sini? Paralel, Bu. Seri paralel. Oke. Nah, seri paralel. Sekarang saya kasih ini ya. Ini R1. Oke. Ini R2. Ya. Ini R3. Ini R4. Yang mana seri, yang mana paralel? Yang seri R1, R2. Yang seri R1, R2. R3 tahu. Nah, sebelum ketemu R1 dengan R2, ketemu dulu R sama R3. R1 R2 Bu, karena R3 sama R4 itu jadi paralel Bu. R3 sama R4 paralel. Jadi paralel, iya Bu. Jadi paralel. R1 sama R2. Nah, jadi begini. Jadi seri Bu, masih tetap seri Bu. Oke, jadi kalian itu kalau mengerjakan suatu rangkaian itu mulai dari belakang. Yang mana dibilang depan, yang mana dibilang belakang, Bu. I don't know. Nah, depan itu ini yang saya bilang. Jadi saya lihat itu di depan ini ya. Jadi kita mulai dari belakang. Belakang itu yang belakang sini. Karena ini tidak bisa R1 dengan R2 tidak bisa dibilang seri. Dia itu bisa sih seri ya, tapi ini kan ada R3 di mana R3 itu bukan R3 pure karena R3 dengan R4 itu paralel. Makanya kita mengerjakan dari sini. R3 sama R4 kita paralelkan, nanti akan begini jadinya. Toh? Jadi ini saya ganti dulu ini. Yang ini nih, ini harus diganti dulu. Jadi tahan pengganti paralel. Jadi R3 dengan N4 kita kerjakan dulu, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, toh, jadi di sini nih bukan R3, tapi dia itu tulisannya kalau kita bisa bilang begini tulisannya. Ini tetap jadi R1, oke, di proses yang pertama. Ini jadi R2, oke. Nah, ini jadi R3, ya, paralel begini. Paralel itu kayak apa sih? Garis miring 2 kali. R3 sama R4. Jadi gini. Ya, jadi kalau saya mau tulis, nah, kalau di sini kan jadi R totalnya untuk rangkaian ini tuh R1 ditambah toh R3 paralel dengan R4. Jadi seperti itu. Toh, habis itu saya tambah lagi dengan R2. Nah, misalnya kalau nilainya saya kasih semua 2 ya, saya anggap semua R. Saya anggap anggaplah R ya. Semua R sama dengan 2 ohm. Nah, kalau 2 ohm kalau saya hitung tahanan penggantinya, jadi saya paralelkan dulu R3 dengan 4. Jadi kan begini, Ji. Kalau mau kan begini sebenarnya, R total sama dengan 2 ditambah 2 toh 2, jadi bisa begini, kalau mau pakai rumus saya 1/2 toh ditambah 1/2.
Jangan begitu. Ya bisa bukan 1/2 sih, nggak boleh karena nanti akan bukan begitu. Jadi kasih selesaikan dulu R3 R4-nya. R3 paralel R4 sama dengan ya itu begini. Kalau mau, tapi harus dibalik sebentar ya, jangan sampai kalian lupa balik. Itu yang biasa, yang kemarin saya salah begitu, salah mengajarkan karena ini per R4. Jadi langsung saja supaya 1/2 ditambah 1/2, toh itu 1/2 ditambah 1/2 berapa? 1/2 ditambah 1/2 berapa anak? 1. 1. Jadi 1 ya, 1/1 sama dengan 1. Jadi tahanan totalnya itu langsung saja tahanan totalnya tadi itu gini. R total sama dengan 2 ditambah 1. Dari mana dapat 1? Dari paralelnya R3 sama R4 sama dengan 5. Seperti itu. Sebenarnya kalau mau pakai rumus cepat itu kalau 2J R2 kali R3 R3 kali R4 per R3 ditambah R4. Kalau begitu 2 kali 2. Oh 2 tambah 2 kali 2 4. Enggak, tidak. Oke, R2 kali R3. Tidak bisa ya, 2 kali 2 cocok. 2 kali 2 4 cocok. Jadi bisa sebenarnya paralel itu begini dia. R2 dikali R3 dikali R4 per R3 tambah R4. Ini kayaknya begini rumusnya. Ya. Ini kebetulan karena sama nilainya. 2 kali 2 per ini. Kalau misalnya kita kasih beda misalnya 2 dengan 4 ya. Saya kasih beda ya. 2 sama 4. 2 sama 4. Kalau 2 sama 4 kan 1/2 ditambah 1/4. 1/2 ditambah 1/4. 1/2 ditambah 1/4 berapa anak-anak? 3/4. 3/4. 3/4. Tapi ini kan belum dibalik. Jadinya 4/3 ya. Nah, ini kan R pengganti, tekanan pengganti. Ini R paralel. Nah, kalau ini, coba kita kali. R3 kali R4. R3 kali 2 kali 4. 2 kali 4. Dan laporan Monep. Jadi per laporan kinerja apakah 2 ditambah 4 sama dengan 8/6. Kalau kita kasih kecil dia jadinya 4/3 sama nilainya kalau kita ini. Oke, jadi dia bisa pakai begitu. Laporan Monep standar, apakah ini yang dimaksud adalah kumpulan standar yang dijalankan di fakultas atau juga dalam laporan yang Oke, ada pertanyaan lagi di sini ya. Jadi saya akan memberikan latihan mungkin di 30 menit terakhir ini saya kasih latihan lagi. Nah, latihan tentang ini saya belum masuk ke sini. Ini ribet nih kalau masuk di sini. Ya. Ini ribet nih kalau sudah masuk di sini. Ini sudah pakai hukum Ohm. Sekarang saya masih pakai ini dulu. Ya. Tunggu. Susah kayaknya menggambar rangkaian. Tunggu nah, saya cari dulu
sempat ada di internet gambar-gambar rangkaian, bisa nilainya saja diganti-ganti. Oke, sambil saya nunggu kalian bertanya ya. Oh iya, maaf tapi ini ada 3 laporan kinerja, ada laporan MONEF standar, ada laporan evaluasi diri. Nah, ini ketiga laporan ini yang tidak ada contoh atau template-nya, apakah disesuaikan saja dengan model laporan yang selama ini berjalan di tingkat fakultas? Kalau laporan MONEF, apakah dia kumpulan standar saja? Kemudian laporan evaluasi diri, apakah mengikuti atau cukup mengumpulkan laporan evaluasi diri yang selama ini kita susun pada saat mau diakreditasi mandiri. Ya, makasih pertanyaannya Bu. Sebenarnya Bu Yunus sama-sama di bidang kita sudah sering kita diskusi. Iya, ini sebenarnya model ini biar lebih jelas lagi untuk beberapa yang lain. Copy message. Baik, Ibu Yunita ya, jadi menyampaikan pertanyaan. Kemudian RTN kan sudah ada ya. Kemudian kalau mau standar itu kebutuhannya adalah memiliki nanti indikator yang sudah dicapai dari setiap standar yang sudah tetapkan. Tentunya apakah indikator yang sudah ditetapkan di standar ada yang sudah dicapai, ada yang belum. Aduh, Intinya laporannya sebenarnya enggak perlu enggak harus formatnya sama. Laporan MONEF standar ini sebenarnya hampir sama laporan kinerja. Mungkin biar satu saja tidak ada masalah. Saya kan laporan kinerja ya, tadi laporan kinerja. Aduh, lamanya. Kinerja gini. Nah, mending saya kasih lihat langsung ininya ya. Pasca. Karena agak susah sih kalau namanya Renstra. ini. Itu 2000 Renstra dan Renov. Kalian lihat yang saya share. Di Renov itu biasa menetapkan capaian tahunan. Tidak, Bu. Nggak kelihatan. Masih layar putih. Oh iya, masih layar putih ya. Unit ada menetapkan capaian tahunan ya. Nggak bisa sih. Capaian tahunan itu. Mending ini aja ya. Kita snipping tool aja. Menetapkan tahun 2018 ada Renov. Apakah itu dievaluasi, dicapai atau tidak? Itu dari situlah kita gunakan namanya laporan kinerja tahunan. Jadi yang kita tetapkan setiap tahun, saya snipping saja, saya snipping tool saja. Ini yang belum. Kinerja adalah laporan yang kita istilah yang kita tetapkan atau namanya indikator yang kita tetapkan pada menetapkan Renov itu apakah kita evaluasi atau tidak. Hasil evaluasinya itu yang kita gunakan atau kita lakukan dalam laporan kinerja tahunan. Atau boleh juga setiap tahun kita melaksanakan namanya rapat kerja. Nah, rapat kerja yang kita biasa putuskan setiap awal tahun atau mungkin akhir tahun untuk tahun berikutnya. Nah, apakah rapat kerja yang kita tetapkan kita evaluasi tidak? Itu kita laporkan di akhir tahun. Itu sebenarnya. Nah, mengenai formatnya, ya, sederhana sekali. Nah, kayak gini. Ya, kalian kan biasa aja R1, R2, R3, ya. Ini juga biasa aja R1, R2, R3. Nah, ini mungkin yang agak ini R1, R2, R3, ya. Oke, itu sama. Tunggu. Apa namanya rencana tindak lanjut kan? Ya.
Ini. Nah, R1, R2, R3 kalian kerjakan sekarang ya. Kalian kerjakan sekarang R1, R2, R3, R1, R2, R3 adalah 3 stambuk terakhir kalian. Kalau ada yang 0 ya, kalau ada yang 0 tolong diganti 3. Oke? Ngerti? Ngerti Bu, ngerti. Iya, jadi R1, R2, R3 itu adalah misalnya kayak tadi 058 ya. 058 tadi siapa tadi punya stambuk itu 058. 058 jadi 358. R1-nya 3, R2-nya 5, R3-nya 8, semua ohm. Nah, sekarang saya tunggu sampai 9.30. Kirim di chat box, oke? Di foto. Bisa enggak ya kalian kirim di chat box? Bagaimana caranya, Bu? Apa? Bagaimana caranya apa? Bisa enggak ya kalian kirim di chat box pakai file? Bisa kah? Sini. Nggak bisa kayaknya, Bu. Enggak bisa ya? Tidak bisa. Nggak bisa, Bu. Masa enggak bisa? Iya, Bu. Nggak ada menunya, Bu. Enggak ada menunya ya? Yang pakai Kirim picture gitu. Apa? Ada untuk kirim gambarnya begitu. Oh, enggak ada untuk kirim gambarnya ya? Message file. Oh, atau host kayaknya yang bisa kirim, Di. Kalau kalian enggak bisa kirim ya. Sepertinya, Di. Bu. Iya. Oke, di mana bagus dikirim? Di kalam lagi ya. Kalam mau Padeng. Kalam mau saja Padeng. Tapi untuk tugas hari ini, ya. Untuk tugas hari ini saya mau hari ini dikirim. Kirim deh. Biar nih. Karena saya rencananya itu. Share screen. Yang gambar 1, gambar 2, 3 kan, Bu, yang dikerjakan. Apa? Ini Ji, 3 Ji saja. Gambar 1. Iya, gambar 1.1, gambar 1.2, gambar 1.3. Oke? Iya, Bu. Nah, itu kirim sekarang di mana bagus dikirimnya, Di? Saya mau bikin tugas nih di anu. Apa? Biar nih di kalam mau. Nanti saya coba masuk di kalam. Saya buatkan dulu di kalam ini. Assignment untuk hari ini. Ya, sama ada PR ya, ada PR. Nanti PR-nya saya bikin dulu rangkaian yang agak complicated, rangkaian yang agak sulit sehingga mungkin kalian bisa analisis. Jadi jangan bilang, Bu, jangan susah-susah. Justru bagus itu kalau susah-susah ya, supaya untuk ini kalian. Masih ada mungkin yang lain Bapak Ibu. Ada yang terus ya. Lanjut silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah di foto semua ininya? Sudah Bu, sudah. Iya sudah ya. Sudah. Gampang Ji ini kan seri ini paralel ya. Ini. Oke. Sekarang saya bikin dulu di kalam ya. Kalau nanti cobain. Saya masuk dulu ke sini. Sempat kalian mau lihat caranya. Bagaimana tadi caranya Ibu? Laporan kinerja ya, laporan kinerja yang berdasarkan dari itu memang adalah UPPS. UPPS laporan dari UPPS hanya saja UPPS tidak mungkin bisa melakukan kalau tidak ada data dari prodi, karena data-data sebagian adalah dari prodi. Misalkan UPPS, taruhlah mengharapkan UPPS itu
Fakultas Perikanan. 30 orang. Wih, banyak juga yang hadir ya. Jadi apa? Apanya ya yang mendaftar 500. Tapi 3 stambuk terakhir ya. Jadi misalnya kalau kayak ini nih, siapa nih? kalau kita misalkan menetapkan 2:1, kita mau terima 300, mendaftar 400. Andi Sahrul Wira 079 jadi 379. IPK misalkan kita menetapkan IPK rata-rata IPK lulusan kita 346 gitu ya. Apakah itu dicapai rata-rata 3,2? Datanya kan dari prodi. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau buatkan dulu di kalam. Saya juga belum kasih masuk sih bahannya di kalam. Kok mana deh? Oh, ini stop.